to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya akan membuat video berdasarkan request teman-teman bagaimana cara mendapatkan surat izin menikah. Bukan, surat izin mengemudi di Jepang. Nah, katanya teman-teman, Kak, benar nggak sih di Jepang itu untuk mendapatkan SIM itu sangat sulit? Yes, sangat sulit, dan tidak seperti kayak Indonesia ya. Di Indonesia kita pergi dalam satu hari bayar sekitar 700.000 kali ya, 500.000, tes tertulis dengan tes driving, oke, langsung dapat ya. Tapi di Jepang itu tidak semudah itu, dan saya menyimpulkan ada 3 hal yang teman-teman perlu persiapkan, pikirkan sematang-matangnya sebelum memutuskan untuk membuat SIM. Yang pertama adalah duit. Berapa, Kak, biayanya? Untuk 18 tahun sampai 28, kayak saya, waktu itu saya start dari umur 28, itu siapkan uang sekitar 30 mang. 30 mang berapa, Kak? Sekitar 30 juta. Wow, besar banget ya kalau di-compare dengan Indonesia. Tapi harga itu sudah umum di Jepang. Jadi sekitar 30 mang untuk biaya pendaftarannya. Nah, 3 hal ya. Yang kedua adalah waktu. Kok waktu? Ya, karena kita itu harus bolak-balik. Kursus itu kita menghabiskan sekitar 31 jam driving dan sekitar 26 belajar teori. 31 jam dengan 26 kan itu bisa dihabiskan dalam 2 minggu saja, Kak. Kok bisa menyiapkan waktu lama? Yes, bisa menyiapkan waktu lama. Kenapa? Karena setiap orang itu dibatasi mengambil driving jamnya itu sekitar 2 jam saja sehari. Nah, kalau sama seperti saya ini yang mengambilnya bekerja sambil kursus, jadi kita di Jepang itu kursus driving itu selalu penuh, jadi kita rebutan. Kadang saya libur itu tapi kelas penuh, kadang kelas kosong itu saya bekerja. Jadi makanya tertunda sampai saya kira-kira menghabiskan 3 bulan atau 4 bulan untuk menyelesaikan semua 31 jam driving dan 26 teori itu. Nah, makanya faktor kedua yang saya ambil adalah siapkan waktu. Ada loh yang batas waktu diberikan untuk menyelesaikan kursus ini tidak bisa menyelesaikan. Jadi di Jepang itu kita diberikan batas waktu 9 bulan menyelesaikan semua jam driving ini dengan teori. Jika tidak, uang 30 juta tadi itu akan hangus. Nah, makanya tadi saya bilang siapkan duit, siapkan waktu. Dan yang ketiga adalah kemauan untuk belajar. Jangan sama seperti saya dulu. Saya pas mau ambil SIM itu, saya tidak ada pengalaman apa-apa, tidak tanya kemana-mana, langsung saja pergi, langsung daftar. Kira gampang, paling hafal rambu-rambu, oke ya, paling seperti itu. Tidak. Jadi saya tidak belajar, nanti tunggu tes, ternyata gagal berkali-kali. Jadi ini kita harus butuh serius belajar. Kalau tidak ada kemauan belajar, yakin, percaya 30 juta tadi itu, 30 mang tadi itu akan hangus. Jadi teman-teman harus mantap 3 hal ini, baru bisa melangkah, bisa mendaftar untuk surat izin mengemudi ini atau SIM ya. Punya duit oke, tapi punya waktu oke, tapi nggak ada keinginan belajar, cancel. Punya duit oke, punya keinginan belajar tapi nggak ada waktu, cancel. Uang 30 ini pasti hangus. Punya waktu dan kemauan belajar tapi nggak ada duit, ya nggak bisa daftar. Jadi 3 hal ini sangat penting sebelum memutuskan mengambil surat izin mengemudi. Oke, nah gimana caranya, Kak? Jadi saya akan jelaskan. Jadi ada 2 cara sebenarnya untuk mengambil surat izin mengemudi Jepang itu. Yang cara pertama yaitu adalah cara yang paling gampang, yang menurut aku murah maksudnya. Itu teman-teman yang sudah mempunyai SIM di Indonesia itu bisa langsung ditukar loh di Jepang. Itu harganya sekitar 7 mang aja, dan teman-teman itu mengikuti, tapi teman-teman itu mengikuti tesnya itu tes tertulis, dan tes drivingnya itu di driving center atau di kantor polisi. Nah, ini yang sulitnya. Untuk cara yang pertama ini murah, tetapi sulitnya itu di situ. Untuk tes tertulis cuma 10 soal gampang, tapi yang paling sulit dari cara ini, dan sampai sekarang saya belum dengar ada yang bisa lulus 1 kali saja, pasti lebih dari 2 kali, itu tes drivingnya itu kita langsung dengan Pak Polisi. Nah, Pak Polisi itu akan duduk samping kita tes driving, dia akan diam, dan dia akan melihat bagaimana kita mengoperasikan mobil. Ada loh, belum dijalankan mobilnya langsung diulang seperti ini, Otsukare sama des, Kyowa kokomane desu. Artinya Anda gagal sampai di sini ya hari ini, silakan turun dari mobil dan datang lagi. Dia tidak mau jelaskan masalahnya di mana. Nah, biasanya seperti itu, kita buka pintu, kita duduk, langsung nyalakan mesin, itu langsung batsu, langsung gagal. Jadi itu ada urutannya, kita duduk, baikin dulu tempat kursinya, posisinya oke, kita pasang seat belt,
spionnya, kacanya depan itu semua oke, baru kita nyalakan mobil. Dan masih banyak lagi. Kalau ini tidak sesuai aturan dari Jepang, apalagi kita dari Indonesia yang nggak terlalu ketat, itu susah banget untuk tembus jalur ini, tapi murah. Nah, seperti itu ya untuk cara yang pertama. Teman-teman boleh tes kalau teman mau. Nah, cara yang kedua yang saya menjelaskan adalah cara seperti saya. Jadi, seluruh orang Jepang itu mengikuti cara yang kedua, yaitu mereka akan pergi ke Jidosha Gakko atau tempat kursus ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini menghabiskan 31 jam driving dan juga 26 jam teori. Gimana cara daftarnya, Kak? Pertama, teman-teman ke Google, cari Jidosha Gakko itu yang paling dekat di mana. Yang paling dekat, kalau teman-teman, oh ada kok yang lebih murah, Kak, tapi murahnya cuma sedikit, pilih yang paling dekat. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan bolak-balik dan itu akan makan duit bus atau ongkos lagi. Jadi saya kemarin itu ada yang lebih murah, tetapi ada yang lebih dekat, agak sedikit mahal, tapi saya pilih yang lebih dekat. Nah, dari situ ongkos biaya saya itu terkurangi. Jadi sarankan pilih yang paling dekat, karena itu akan sangat membantu di ongkos nanti ya. Terus di Google, dapat sekolahnya, datang ke sekolahnya. Berkas apa yang harus dibawa? Berkas apa yang harus dibawa? Yang pertama adalah Saryokado atau KTP Jepang. Jadi teman-teman yang tidak mempunyai KTP Jepang itu nggak bisa. Banyak orang Indonesia yang mengemudi di Jepang nggak ada Saryokado, mereka ilegal. Makanya mereka mengemudi itu hanya di desa-desa atau pada malam hari karena mereka ilegal ya. Ada Saryokado dan juga Jumingyo. Jumingyo ini teman dapatkan di Shiyakusho atau di apa ya? Kantor apa sih kalau di Indonesia ya, Shiyakusho, kantor daerah, kantor kabupaten gitu ya, seperti itu, dapatkan Shiyakusho. Dua ini teman-teman pergi ke sekolahnya tadi, pergi ke Uketsuke-nya atau orang di office-nya itu bilang saya mau kuliah, saya mau daftar, dimintalah berkasnya. Ada Saryokado oke, ada Jumingyo oke, cuma dua itu ya, dan siapkan uang sebesar 30 mang. Nah, untuk yang jadi di Jepang itu semakin tua semakin tua biayanya semakin mahal, nggak tahu kenapa. Nah, aku tuh masih termasuk golongan paling rendah ya, umur 18 sampai 28 tahun. Saat itu aku masih 20 tahun lalu saat daftar itu, jadi sekitar 28 mang aku bayarnya. Cuma murah, Kak. Iya, nanti cuman aku ada pilihan itu aku ambil yang sekitar 33 mang, itu namanya angsing purang. Jadi angsing purang itu jadi aku nanti, walaupun nanti aku tidak lulus berkali-kali di kelas di sekolah itu, aku tetap tidak akan bayar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ujian di tempat ini, sekali kita tidak lulus, kita harus bayar lagi. Kita tidak lulus, bayar lagi. Dan orang Jepang itu tidak ada pengelulusan karena kasihan. Tidak lulus, Anda tidak lulus, harusnya bayar lagi. Jadi saya tahu karena saya adalah zero, nggak tahu menau tentang mobil, jadi saya ambil angsing prang, itu bayarnya 33 mang. Jadi ya betul saja saya fail berkali-kali, tetapi saya tidak khawatir lagi untuk membayar. Nah, seperti itu, teman-teman sudah datang ke sana, terdaftar, bayar, kelar. Jadi mereka akan, langkah selanjutnya adalah mereka akan menjelaskan jam-jam kelas dan bagaimana peraturannya. Nah, seperti itu. Nah, proses kursus ini seperti yang saya bilang tadi, saya ulang-ulang lagi, 31 jam driving dan 26 teori itu dibagi sekitar ada 5 bagian ya, kalau 4 bagian, kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu, sebelum saya lanjut, teman-teman jangan khawatir untuk yang tidak tahu mobil kayak saya, karena saya aja gas rem itu tidak tahu, otomatis dengan manual itu tidak tahu, pokoknya zero soal namanya mobil itu nggak tahu. Tapi kalau kita pergi ke Jidosha itu, Jidosha Gakko itu kita diajarin sedetail mungkin. Itu pertama kita akan diajarin kelas teori itu sekitar 11 jam ya kayaknya. Pokoknya kan tadi 26 jam ya, itu dibagi 2 kelas, yaitu diambil teori dulu, teori pertama bagian 1. Oh iya, sebelum kita mulai kelas, mereka akan tanya kamu, apalagi orang asing ya, mau ambil bahasa Jepang atau mau ambil bahasa Inggris. Saat itu saya pilih bahasa Jepang. Kalau teman-teman lebih enak di bahasa Inggris, silakan ambil bahasa Inggris. Karena jujur soal bahasa Inggris itu lebih mudah dibanding dengan soal bahasa Jepang. Nah, saya tadinya menyesal kenapa saya pilih bahasa Jepang, karena saya pikir kalau saya ambil bahasa Inggris, saya itu paling susah mendengar orang Jepang. Saya pikir kalau saya ambil bahasa Inggris, maka mereka akan ajarkan saya pakai bahasa Inggris.
Dan saya paling susah mendengarkan orang Jepang berbahasa Inggris. Jadi saya pilih bahasa Jepang. Ternyata mau ambil bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu kita tetap diajarin bahasa Jepang, hanya saja ujian tertulisnya itu nanti tertulisnya itu nanti pakai bahasa Inggris. Itu aja yang membedakan. Jadi saya sarankan teman-teman yang bisa bahasa Inggris ambil bahasa Inggris karena itu lebih mudah. Nah, tapi saya mengambil bahasa Jepang. Jadi setelah itu semua proses kelar, maka kita akan memulai kelas. Nah, kelas itu yang pertama kita akan teori, kita menghabiskan sekitar 11 jam ya. Nah, 11 jam teori ini kita sudah kelar, maka kita akan ada ujian pertama. Ujian teori pertama. Kalau kita lulus, kita sudah bisa melangkah ke teori yang kedua, dan kita sudah mulai start bawa mobil di lingkungan kursus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau teori pertama ini tidak tembus, kan kita ujiannya di komputer ya, itu ada 100 soal dan dituntut harus benar 95 soal dalam waktu 1 jam. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tidak gampang sama sekali. Bahkan orang Jepang pun banyak yang tidak lulus. Jadi ingat, soalnya 100 soal harus benar 95 soal dan sekitar 50 menit. Teman-teman tidak lulus di sini tidak bisa ngelanjut ke teori kedua dan tidak bisa driving. Waktunya tertunda lagi. Makanya dikasih waktu yang panjang 9 bulan. Kan pikirku kok cuma jamnya 31, 26 kok dikasih sampai 9 bulan. Banyak yang tidak bisa menyelesaikan kursus ini selama 9 bulan karena faktor-faktor seperti ini ya, tidak tembus. Nah, teman-teman belajar, teman-teman tembus teori yang pertama, lanjut ke teori kedua sambil sudah mulai latihan di dalam lingkungan kursus. Nah, setelah teori kedua ini sudah tembus, maka diadakan lagi ujian teori kedua. Nah, di saat bersamaan dia akan diadakan tes ujian driving pertama yang dalam ya. Kalau teori kedua lulus dan dan ujian driving dalam halaman lulus, maka kita sudah boleh keluar ke tempat jalan-jalan umum. Kita udah bisa keluar untuk driving di luar ya. Tapi kalau teori kedua nggak lulus, kemudian drivingnya juga salah satunya nggak lulus, itu nggak bisa keluar. Dua-duanya harus lulus. Salah satunya nggak lulus lagi, itu tertunda lagi. Makanya semakin panjang ya, makanya saya bilang siapkan waktu. Tapi kalau lulus kita akan driving ke luar. Nah, setelah kita driving ke luar ini, setelah kita menghabiskan waktunya, jamnya kita sudah capai semua, maka disinilah kita akan dites final. Tapi sebelum di sini akan kita dites final, dan ini sudah termasuk tes yang tadi, tes yang sama yang diambil cara pertama tadi ya, yang dites sama polisi ya, untuk yang mereka sudah punya SIM. Nah, ini yang saya mau tekankan. Nah, kalau kita punya SIM dan kita tesnya di driving center, itu dites sama polisi. Kita gagal, mereka tidak mau jelaskan, mereka tidak mau tahu, langsung keluar dari mobil dan datang lagi, bayar lagi. Nah, kalau di sekolah itu kita akan ujian, walaupun kita sudah gagal, mereka akan jelaskan, tadi Merinsang kamu salahnya di sini, gagalnya di sini. Jadi nanti kita pas ujian lagi itu kita tahu itu kita gagal di mana, jadi kita bisa fokus lagi. Jadi mereka itu akan ajarin sampai kita bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah lulus tes drivingnya di sekolah tadi, tes final sekolah tadi, maka kita sudah mempunyai surat izin untuk datang ke kantor polisi tadi. Kok ke kantor polisi lagi Kak Merlin? Iya, jadi sekolah itu hanya menguji untuk tes driving, dan untuk tes tertulis tadi itu kita akan pergi ke driving center atau kantor polisi sama dengan cara yang pertama tadi ya. Di sana itu kita akan ujiannya, dan soalnya itu ada 100 soal, dan itu sama tadi ya, itu harus benar 95 soal dalam 50 menit. Nah, jadi perbedaannya di sini cara pertama dan cara yang kedua. Cara pertama, soal tertulis atau tes tertulis atau driving itu semua dilakukan di driving center atau kantor polisi. Sedangkan kalau kita ke Jidosha Gakko atau ke Gakko atau ke sekolah, drivingnya itu sama sensei atau sama guru-guru yang tiap hari kita ketemu. Jadi lebih relax ya, mereka ajarin kita. Nah, nanti ujian tertulisnya itu kita buat di driving center. Nah,
Di driving center ini kalau teman-teman pergi ke sana itu ada ribuan orang yang datang di sana dan tidak sedikit yang tidak lulus, bahkan orang Jepang ya, karena memang saking sulitnya. Sebenarnya nggak sulit kalau mau belajar, tapi belajarnya itu memang harus serius. Nah, kalau kita lulus di sana, maka langsung pada hari itu ini akan diterbitkan license kita. Nah, kelar, itu saja cara untuk mengambil surat izin mengemudi. Apalagi yang saya mau tambahkan ya, mungkin pengalaman-pengalaman saja ya. Ada banyak orang Jepang itu yang tidak menyelesaikan karena mereka berhenti di tengah jalan, karena kalau kita di Gakko itu apa ya, kadang kalau diajarin sama senseinya, setiap sensei itu berbeda karakter. Nah, kalau dia sudah marah-marah, orang Jepangnya tersinggung ya. Kalau kita kan ya biasa-biasa aja, mereka langsungnya berhenti dan sudah tidak mau kembali ke Gakko dan uangnya tidak bisa kembalikan. Jadi setelah kita bayar itu tidak ada pengembalian berapapun, itu teman-teman harus maju pantang mundur. Nah, kemarin itu proses saya mengambil itu, saya karena saya tidak pengalaman, tidak ada persiapan mental, jadi susah banget. Tapi karena saya sudah bayar sekian mahal, saya tetap jalani dan puji Tuhan saya dapatkan SIM saya bulan lalu ya. Nah, seperti itu. Itulah cara pertama, dua cara yang boleh saya jelaskan. Harus siap duit, waktu, dan juga kemauan belajar. Nah, seperti itu. Semoga video ini bisa membantu, dan share, subscribe. Bye-bye. Bye-bye.